Walau begitu banyak robot-robot yang siap membela ya si Raja Jawa palsu itu dengan 90,45 miliar yang digelontorkan bagi dana para buzzer-buzzer itu, kalianlah tentara kami. Kalau kalian mencintai Indonesia, maka inilah saatnya Anda memikirkan bangsa ini. Stop tidak peduli. 500.000 triliun ijazah Jokowi tidak ada dan palsu. Karena apa? Di samping kanan kiri saya banyak kawan-kawan aktivis yang mendukung saya untuk menyatakan dan memastikan ijazah Jokowi itu palsu. Di sini ada senior saya, aktivis 77, Mas Indro Cahyono. Insya Allah akan membongkar ini bersama Bang Yulianto, bersama Bang Eki, bersama Bang Timung, yang secara tidak langsung mereka tahu peristiwa terjadinya pembuatan ijazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya belum mau mengatakan merdeka dulu ya. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, beberapa waktu yang lalu presiden yang selalu kita harapkan, Bapak Prabowo Subianto, memberikan taklimat kepada kader Partai Gerindra. Beliau mengatakan seluruh kader berkewajiban membentuk kebijaksanaan atau kebijakan-kebijakan yang menguntungkan dan selalu berpihak kepada rakyat. Kader harus tahu bahwa setiap kader adalah pemimpin. Setiap pemimpin harus mengetahui arah daripada perjuangan. Setiap kader tidak boleh terpaku kepada rasa suka dan tidak suka. Setelah semua usai pesta demokrasi, semua harus guyup, istilahnya seperti itu. Akan tetapi apa yang terjadi? Beliau juga menambahkan bahwa aturan itu haruslah aturan yang menghilangkan kesusahan, menghapus kemiskinan, dan menegakkan kedaulatan. Bahwa kekuasaan bukanlah tujuan, melainkan alat untuk mencapai kesejahteraan bagi siapapun. Apa yang terjadi? Tanggal 7 November 2025, hari Jumat, seperti yang dikatakan Ibu Dr. Tifa tadi, merupakan hari yang disukai oleh Allah dan tanggal yang disukai oleh Allah. Saya saat itu sedang memasak. Anak saya datang kepada saya. Mama tersangka. Bayangkan saya ini orang yang kalau lagi ngomong kayak Rembo, tapi hati saya ini Rinto. Tapi hari itu pertama kali saya tidak menangis. Saya katakan nggak apa-apa, nah. Memang ujungnya harus begini. Karena kalau tidak ada penetapan tersangka, maka tidak akan ada penyelesaian perkara ini. Betul. Tapi sisi hukum saya ingin mengatakan, ketika Pak Prabowo, barangkali beliau yang mengatakan ya, apa sih kok selalu mengulik-ulik soal ijazah? Apa yang sudah kita sumbangkan kepada bangsa ini? Yang penting adalah keahlian. Bapak, saya ingin mengingatkan, jauh di pelosok sana, anak-anak desa tahan menuruni lembah, ya, menaiki jembatan gantung, yang boleh dikatakan merupakan bisa saja nyawa mereka berbahaya. Ya, di ujung sana para guru-guru honorer yang bayarannya tidak seberapa mengajar anak-anak. Demi apa? Mahasiswa setengah mati belajar. Dalam rangka apa? Meraih selembar kertas yang bernama ijazah. Hari ini ijazah itu tidak lagi berguna setelah yang sebelah kanan ini menjanjikan 19 juta lapangan kerja, tapi tidak ada. 1 juta ya sarjana kita menganggur. Tetapi herannya, ketika sebuah posisi tertinggi di negeri ini, ya RI 1 disinyalir tidak memiliki ijazah, kok negara pura-pura tidak tahu? Kok negara bisa mengatakan untuk apa dikulak-kulik ijazah? Tidak perlu seperti itu. Bapakku Prabowo Subianto, memang saya gunakan ini untuk berkata-kata kepada Anda, karena rasanya tidak mungkin saya diundang di hadapan Anda.
Anda mengatakan mikul dhuwur mendem jero. Mikul dhuwur, benar nggak ini Bang Roy? Mengangkat setinggi-tingginya harkat, martabat, dan kehormatan orang tua, leluhur, pemimpin, dan sebagainya. Saya setuju. Lalu pendam sedalam-dalamnya. Apa itu? Kekurangan, aib, jangan disebarluaskan, ditahan dan segala macam. Setuju. Tapi dalam hal ini, ijazah ini bukan soal mendem jero ataupun mikul dhuwur, tahu? Ini soal bangsa. Saya ingin mengatakan ada anak bangsa yang masih pantas dan wajar untuk memimpin negeri ini. Kita punya 70.000 guru besar dan profesor. Kita punya 80.000 dokter. Apa yang kurang? Saya ingin mengatakan tegakkan kejujuran akademis. Nah, oleh karena itu jangan salahkan kami. Kami tidak sedang bergibah. Tidak sedang bergibah menyatakan keburukan seseorang. Tidak. Kami sedang bersyahadah, bersaksi dari berbagai fakta, dari berbagai peristiwa hukum, dari pengadilan ke pengadilan. Ternyata disinyalir ada ijazah palsu yang dipakai oleh pemimpin selama 2 periode. Kau tak setuju? Bukan mempidanakan, bicarakan, ya, uji sedemikian rupa. Tapi apa yang kami terima? Mulai dari melaporkan sampai hari ini menjadi tersangka, bak sebuah akuarium, masyarakat Indonesia bisa melihat ketidakadilan, disparitas terjadi kepada kami. Sehingga hari ini akhirnya kami 8 tersangka. Saya ingin mengatakan itu qadarullah, terserah Allah. Mungkin orang akan mengatakan itulah ya tulah dari pengacara nganggur yang gak punya kerjaan, kok mau ngulik-ngulik ijazah. Terserah Anda bicara apa. Tapi di dada saya mencintai Indonesia. Ya, dalam dada saya diajarkan oleh orang tua saya sebagaimana semangat 10 November 1945 yang merupakan pertempuran salah satu yang paling dahsyat dengan dipimpin oleh Bung Tomo. Ya, kami menjiplak semangat mencintai tanah air. Semangat bertempur tanpa rasa takut. Walaupun sebagai manusia biasa ada rasa takut itu karena kasih sayang kami kepada keluarga. Nah, oleh karena itu saya ingin menyampaikan pada hari ini kami berdelapan. Saya berterima kasih. Bang Roy Suryo itu seperti kakak tertua kami. Bang Rismon itu seperti kakak kedua yang galak. Ibu Tifa itu seperti saudara perempuan kami yang keibuan. Dan kami semua, ya walaupun memang kami inilah pemulanya peristiwa ini, adalah orang-orang yang bersatu dalam permasalahan ini. Ibu bapak sekalian, hari Kamis nanti saya menggugah hati bangsa Indonesia. Ya, ini masalah Anda. Jangan lagi Anda tidak peduli. Walau begitu banyak robot-robot yang siap membela ya si Raja Jawa palsu itu dengan 90,45 miliar yang digelontorkan bagi dana para buzzer-buzzer itu, kalianlah tentara kami. Kalau kalian mencintai Indonesia, maka inilah saatnya Anda memikirkan bangsa ini. Stop tidak peduli. Ya, kalau tidak ya sudahlah, selemah-lemahnya iman, cukup doakanlah kami. Demikian, subhanallah rabbil izzati amma yasifun, wassalamu alaikum walhamdulillahi rabbil alamin. Merdeka! 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 Terima kasih Ibu Kurnia Temeroyani Sarjana Hukum, lawyer handal kita, beliau Sri Kandi advokat kita, dan di sini ada Bang Rustam Effendi. Beliau juga salah satu terlapor, kepada beliau dipersilakan. Oke, semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini saya di sini ingin mendapatkan dukungan dari para pejuang-pejuang yang lain untuk melawan Jokowi di pengadilan. Hari ini saya di sini untuk menyatakan
kalau saya tidak takut dengan ancaman Jokowi di pengadilan dan ditersangkakan. Hari ini saya di sini menyatakan saya berterima kasih dengan Jokowi dengan mentersangkakan saya. Artinya Jokowi harus hadir di pengadilan. Ijazah Jokowi harus ditunjukkan. Tapi saya yakin bukan hanya 11.000 triliun, 500.000 triliun ijazah Jokowi tidak ada dan palsu. Karena apa? Di samping kanan kiri saya banyak kawan-kawan aktivis yang mendukung saya untuk menyatakan dan memastikan ijazah Jokowi itu palsu. Di sini ada senior saya, aktivis 77, Mas Indro Cahyono. Insya Allah akan membongkar ini bersama Bang Yulianto, bersama Bang Eki, bersama Bang Timung, yang secara tidak langsung mereka tahu peristiwa terjadinya pembuatan ijazah. Saya bercerita sedikit. Saya ingin bercerita sedikit mengapa saya yakin begitu ijazahnya Jokowi palsu. Karena dari kawan saya sendiri menyatakan inisialnya ES, CS. Bukan ES, CS. Nah, dia bercerita sama saya bahwasanya yang membuat ijazah Jokowi itu diduga bernama Eko Sulistyo, yang hari ini kita tidak tahu keberadaannya. Saya dapat informasi rumahnya di Cenere pun sudah tidak ada. CS ini bercerita, dia ikut membuat ijazah itu ke warawiri bersama Eko Sulistyo. Saya tanyakan, di mana membuatnya? Ya jangan pakai dikatakan Bang Bitor Suryadi di Pasar Pramuka. Dengan siapa? Tidak lepas lagi dengan pernyataan Bang Bitor Suryadi. Artinya ketika polisi menyatakan kami tersangka dengan menyatakan ijazah Jokowi itu asli, polisi harus periksa Eko Sulistyo. Polisi harus periksa orang-orang yang saya sebutkan. Sekarang kita bayangkan, polisi tidak perlu periksa secara lab, membuang-buang biaya. Kita lihat aja foto ijazah Jokowi itu. Apakah itu foto Jokowi? Kalau memang itu bukan, artinya kita lihat bibirnya, matanya, rambutnya, telinganya, giginya. Apa mungkin Jokowi mau mempercantik dirinya dengan merubah giginya yang bagus jadi ginsul? Kan tidak mungkin. Kalau bibirnya yang agak tebal ke tipis mungkin. Jadi polisi sebelum memanggil Pak Suryo besok, saya harap supaya tidak blunder. Supaya polisi tidak menjadi ketahuan masyarakat. Tolong apa yang saya ucapkan ini menjadi bahan pertimbangan untuk mentersangkakan saya dan kawan-kawan yang lain. Jangan sampai nanti ini berbalik kepada polisi yang dapat dipastikan investigasi kawan-kawan saya yang dulu mungkin bersama Jokowi dapat memastikan ijazah itu palsu. Orang-orang yang disebutkan Bang Bitor itu harus dipanggil. Salah satunya Eko Sulistyo, Widodo, Anggit, David, dan yang terakhir saya dapat informasi Devan. Devan itu keponakan Jokowi yang ikut dari Solo sampai Jokowi jadi presiden. Nah, oleh karena itu saya juga meminta kepada Pak Prabowo menjadi perhatian. Jangan kami dikriminalisasi. Jangan kami ditahan sebelum ada bukti di pengadilan kalau Jokowi itu berijazah asli. Tapi kami yakini, saya meyakini ijazah Jokowi itu palsu. Saya diperiksa karena saya mengucapkan ijazah itu palsu di beberapa podcast. Tapi hari ini saya sudah menjadi tersangka. Jadi jangan berpikir kalian
Kami takut, kami senang, kami bangga dijadikan tersangka oleh Jokowi. Yang artinya Jokowi harus datang di pengadilan. Jokowi harus ditanya-tanya tentang giginya yang gingsul, bibirnya yang tebal. Harus ditanya tentang matanya, telinganya, rambutnya yang tipis jadi tebal. Pakai kacamata. Ini akan menarik untuk rakyat Indonesia. Akan menjadi bahan tertawaan buat Jokowi sendiri. Mungkin Jokowi saya yakin dia akan berani hadir. Apalagi dengan yang diselidiki oleh Mas Roy, Bang Rismo, Dr. Tifa. Jadi saya yakin Jokowi nggak berani. Jadi jangan bilang kami takut. Yang takut itu Jokowi. Kita akan buktikan. Saya yakin Jokowi takut. Akan ditanyakan kacamatanya, bibirnya, telinganya, rambutnya. Pasti tidak bisa menjawab. Dan giginya yang ginsul menjadi, yang tidak ginsul menjadi ginsul. Kira-kira seperti itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lawan Jokowi.